Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di Yaf Excel teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara merapikan suatu data. Terus kemudian nanti kita setelah merapikan data tersebut kita terapkan rumus if and, if or, atau rumus and sendiri atau rumus or sendiri ya teman-teman semua. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Yang pertama kita merapikan data dulu, seperti judulnya atau judul kolomnya ya, terus dan kemudian merapikan mungkin nomor urutnya belum urut ya, ini belum urut juga ya, ini dari awal 3, 4, ini bagaimana cara merapikan. Kita langsung aja mulai. Nih, yang pertama saya ingin merapikan judulnya. Saya ingin membuat judul ini ada di tengah antara kolom A sampai H ya. Caranya bagaimana? Kita blok kolom A sampai H sesuai sampai batas kolom yang tabel ini. Kemudian klik merger and center ya. Terus kemudian kita bold ya, atau Ctrl plus B ya. Nih ya. Nah, ini sudah data penjualan PT Sejahtera Utama tahun 2022. Enak ya dilihat ya. Kemudian ukurannya ini kan 14. Saya agak rapi. Ukurannya saya akan membuat ukuran menjadi 16 ya. Kelihatan lebih jelas gitu ya teman-teman. Oke, sekarang judul dari kolom ya. Ini ada nomor, kode, laba Januari, laba Februari, rumus N, rumus OR, rumus if N, terus rumus if OR ya. Ini pertama nomor saya merapikan dulu. Yang pertama kita klik 1, 2 dirapi ya. Kemudian kita blok 1, 2-nya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini ada 8 ya, ada 8 data ya. Oke, ini kode. Kemudian ini laba Januari ya. Oke. Untuk nomor sudah, kemudian di kolom saya akan merapikan untuk judulnya. Bagaimana caranya? Klik kanan ya, teman-teman. Klik kanan, format cell, pilih center, klik mendulu, kemudian center, terus di sini vertikalnya justify ya. Bisa dilihat ini teman-teman, seperti ini nanti muncul format cellnya. Ini center justify ya, kalau tidak kelihatan dari sini ya. Kemudian untuk merapikan di kolom-kolom selanjutnya kita tidak perlu klik kanan lagi, format cell lagi, terus pilih seperti ini ya, center justify ya. Tinggal kita pakai yang tadi, data yang tadi, yang nomor ini ya sebagai referensinya. Tinggal ini klik, kemudian kita pilih yang format painter ya, yang simbol sapu ini kita klik, kemudian kita pindahkan. Kalau misalkan biar tidak ngeklik lagi, diklik 2 kali aja. Nah, dia akan rapi. Oke, seperti ini rapi ya teman-teman. Selanjutnya ini kita blok aja warnanya, hurufnya jadi tebelin aja biar kelihatan. Lah, kalau warna mau dikasih warna apa terserah ya, sesuai dengan keinginan dari teman-teman semua ya. Mau warna ini merah bisa, warna biru juga bisa ya, tapi ini saya hitam ya biar kelihatan. Oke, secara judul sudah. Kemudian di sini saya ada satu insert lagi. Ini sebenarnya untuk filter ya teman-teman nih. Kalau teman-teman yang belum pernah filter, saya buka dulu filternya. Cara filter bagaimana? Kita blok ini yang baris ketiga, kemudian klik filter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Membantu ya, ini membantu buat mau ngecek misalkan nilai-nilainya, atau mau kode, mau lihat data satu, nanti bisa lihat nih ya. Mau lihat misalkan kode AB001 aja, atau misalkan AB002 aja lah, seperti ini filternya, gunanya seperti itu teman-teman. Oke, udah ya, ini judul juga udah. Kemudian ini saya mau menggunakan rumus ini udah ada data laba Januari, laba Februari. Jadi di sini saya mau dari data ini saya mau menerapkan rumus N ya.
N apa? Di sini saya punya aturan. Jadi N ya, ketika dari Januari sama Februari dia mendapatkan laba di atas atau sama dengan 100 juta, maka di sini akan ada keterangan true dua-duanya ya, Januari sama Februari. Tapi kalau di antara hanya satu aja yang mempunyai laba lebih 100 juta atau dari 100 juta ke atas, itu tetap false ya, salah satu. Jadi dua-duanya, kalau N itu dua-duanya harus 100 juta, tapi kalau salah satu tetap dia akan false. Nih contohnya nih yang AB003, ini dua-duanya adalah 100 di atas 100 juta, maka dia keterangannya true ya. Kita lihat nih, ini sudah ada rumusnya sebenarnya ya, tapi di sini kita coba ya, kita mulai aja untuk rumus ya, biar teman-teman tahu semua. Kita hilangkan dulu. Pertama rumus N. N bagaimana? Sama dengan N ya, kurung buka di C6 nih ya, sudah ada. Kemudian lebih besar sama dengan 100 juta. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Benar enggak ya? Kita lihat nolnya benar tidak? 100 juta. Sama benar ya. Kemudian lanjut lagi itu titik koma yang laba Februari lebih besar sama dengan juga 100 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3 lah. Kemudian kita kurung tutup. Lah, false. Kenapa? Kita tarik ke bawah dulu ya. Kenapa? Yang pertama adalah dua-duanya laba Januari Februari ini adalah labanya itu kurang dari 100 juta, makanya keterangannya false. Coba aja kalau laba Februari saya ganti menjadi 125, itu pasti tetap false ya. Tapi ketika laba Januari ini juga sama, saya ubah jadi 100 lebih, maka akan berubah terus. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini misalkan kalau yang AB008 saya satu aja saya ubah jadi 100 juta yang laba Januari, 177 juta sekian ya, tetap false. Tapi ketika yang Februari saya ubah, berarti dia akan berubah true. Jadi apa kesimpulannya untuk true? Ketika laba Januari dan laba Februari ini adalah sama-sama di atas 100 juta, maka dia akan mendapatkan keterangan true kalau kita menerapkan rumus N ya. Ini Januarinya saya ubah ya biar judulnya rapi. Oke ya. Kemudian ini rumus N, kemudian rumus OR. Jadi OR hanya salah satu pilihan. Kalau misalkan Januari ini berapa ya, kalau di sini keterangannya ketika di atas 10 juta salah satunya di antara laba Januari dan Februari, maka dia akan keterangannya menjadi true. Tapi kalau dua-duanya ya, dua-duanya tidak memenuhi di atas dari 10 juta ya, itu keterangannya akan false. Kita coba sama dengan OR ya, kurung buka yang sini di kolom C ya, C6 lebih besar sama dengan 10 juta, titik koma yang ini yang di kolom D ya, di kolom D baris ke-6 lebih besar sama dengan 10 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3 kurung tutup, enter. Nah, true. Kita tarik. Oke teman-teman semua, di sini true. True kenapa? Berarti ini kalau yang penghasilannya salah satu ini lebih dari 10 juta, maka kan keterangan true ya. Ini contohnya yang nomor 6 itu di laba Januari 7 juta sekian, laba Februari 8.962.694 ya. Ini false. Kita coba aja kalau yang misalkan salah satu nih, kita yang AB006 anggap aja yang laba Februari kita ubah menjadi 18-an sekian, dia akan true karena salah satunya ya. Karena sudah banyak yang true, kita ganti ya.
kita lihat aja di sini. Ini misalkan hanya 8 juta juga, 8 juta. Ini tetap true karena OR. Jadi di antara ini harus salah satunya melebihin dari 10 juta untuk rumusnya berdasarkan keterangan ya. Kalau kita menggunakan 100 juta ya berarti kita di sini ganti 100 juta bukan 10 juta. 100 juta nih. Di sini juga 100 juta. Ya, 100 juta misalkan. Jadi sesuaikan yang teman-teman keterangannya mau 10 juta, di atas 10 juta atau 100 juta. Nah, nih, berarti kalau keterangan di antara ini ada 100 juta ya. Nih, yang pertama jadi true, yang kedua ini karena di bawah 100 juta false. Ini yang dua nih, ini anggap aja nih salah satu, pasti dia yang satu 200 juta, yang satu 54 juta. Nah, dia akan berubah menjadi true karena yang laba Januarinya ada di atas 100 juta. Ini ya, ini tadi rumus N, terus kemudian rumus OR. Teman bisa lihat dari rumus ini ya, kalau masih bingung ya, bisa lihat dari rumus ini sudah saya siapkan. Kemudian lanjut ke rumus if N. If N artinya apa? Jika kita menggunakan rumus if N, jika di antara ini mendapatkan di antara laba Januari dan Februari itu, kalau berdasarkan keterangan ini mendapatkan laba sama dengan lebih besar sama dengan 100 juta, maka dia akan mendapatkan komisi. Tapi kalau misalkan tidak, maksudnya salah satunya tidak, dia tidak akan mendapatkan komisi. N-nya gunanya tuh. Jadi dua-duanya laba Januari harus Februari itu harus labanya di atas 100 juta. Itu N ya, dua-duanya ya. Kita mulai aja langsung. Sama dengan if ya, kurung buka N, kurung buka lagi ya. Sekarang yang laba Januari lebih besar sama dengan 1 juta ya. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Titik koma ya. Titik koma, kemudian yang D ya. Kolom D baris ke-6. Lebih besar sama dengan 100 juta juga. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Kurung tutup, titik koma, kemudian titik koma apa? Dia akan mendapatkan komisi ya. Berarti petik ya, karena ini adalah huruf, itu harus ada petiknya. Kalau misalkan dia angka, berarti tidak perlu pakai petik. Kalau huruf petik ya, komisi. Ya, kemudian titik koma lagi. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat ini dua-duanya, maka dia tidak akan mendapatkan komisi. Tidak komisi, sini aja biar gampang. Nah, tanda petik, kemudian kurung tutup. Selanjutnya, nah ini teman-teman ya, selanjutnya yang rumus if N. OR berarti salah satunya. Kalau ini kita membuat keterangan itu adalah 10 juta. Sama dengan if OR kurung buka ya di C6. C6 lebih besar sama dengan 10 juta. 1, 2, 3 ya. Titik koma di D lebih besar sama dengan 10 juta. Titik koma, petik komisi, terus titik koma, petik tidak komisi ya, petik kurung tutup, enter. Kok nggak bisa ya teman-teman?
kita perbaikin dulu. Or sama dengan 10 juta. Nah, kita lihat dulu. If or ya, kurung buka, C6 lebih besar dari 10 juta, titik koma, D6 besar dari 10 juta ya. Kemudian di sini titik koma, komisi ya, kita lihat di sini ya. Wah, ini ada masalah apa ya? Sebentar kita lihat. Kalau kita lihat rumus if or-nya sudah benar ya, logika ada di logika keempat. If or lebih besar 10 juta, kemudian di D-nya juga D6-nya lebih besar 10 juta, lebih besar sama dengan ya, di sini sama dengan 10 juta, kemudian titik koma, dia mendapatkan komisi, terus dia tidak akan mendapatkan komisi. Ini adalah formula ini opening untuk or closing parents. Bentar ya. If or sebenarnya sudah benar teman-teman. D lebih besar. Oh, ini teman-teman. Jadi di sini harus ada kurung tutup baru ketemu. Jadi kalau rumus or n itu harus ada kurung tutupnya di sini juga sebelum keterangan dari komisi tidak komisi. Nah, ketemu ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Kalau salah titik koma atau salah titik 2 aja ya, itu akan berpengaruh. Kalau rumus Excel itu harus benar-benar diperhatikan. Ini tadi saya kurang kurung ya, kurang kurung aja sudah tidak bisa jalan ya untuk rumus Excel ya. Nih, jadi kita sudah ketahuan rumus if or ya. Ketika laba Januari Februari itu antara Januari atau Februari di atas 10 juta, tadi 10 juta ya, itu akan mendapat komisi. Kalau kita lihat Januari Februari itu semuanya di atas 10 juta mendapat komisi ya. Kita lihat yang di kode AB006 ini, dia di bawah dari 10 juta dua-duanya, makanya tidak mendapatkan komisi. Kita ubah aja coba, misalkan di sini ya, di sini nih kan, ini salah satunya antara Januari itu di atas 10 juta ya. Ini kalau ini semuanya 10 juta ya, di atas 10 juta, makanya dia mendapatkan komisi ya. Kita ubah aja contohnya ya, kita contoh datanya yang kita ubah adalah di sini. Misalkan satunya itu hanya mendapatkan 7 juta aja, biar nggak terlalu tinggi banget. Yang di sini 10 juta aja. Makanya nanti rumus yang di sini akan berubah. Ya, di sini ya. Nih, makanya dia akan mendapatkan komisi or salah satu. Tapi ketika dua-duanya tidak memenuhi syarat tadi di atas 10 juta, makanya dia tidak akan mendapatkan komisi. Contohnya di BAB006 nih kan. Semuanya antara laba Januari dan laba Februari itu di bawah dari 10 juta. Makanya untuk rumus if or-nya itu dia tidak mendapatkan komisi atau tidak komisi ya. Maksudnya tidak komisi itu tidak mendapatkan komisi ya. Saya ambil keterangannya biar lebih mudah dan tidak terlalu panjang. Ya, ini teman-teman semua. Ini tadi rumus if n-nya, terus rumus if or. Tadi kita juga sudah mempelajari rumus n, terus rumus or.
ya. Nih tadi kita udah merapikan datanya, seperti ini cara merapikan datanya. Ini ada tambahan ya teman-teman. Kalau ini kan teman-teman pengen tahu jumlahnya ini secara labanya, ya kita tinggal nambahkan di sini juga bisa teman-teman, di atas insert aja. Insert, kita ingin tahu berapa nilai dari labanya, ya kita pakai rumus sum ya, sudah biasa ini yang saya biasanya. Tinggal blok dari baris 7 sampai baris 14 ya. Ini dari AB001 sampai AB008 di kolom C. Enter. Kita tarik untuk yang sampingnya, tinggal tarik. Jadi gampang ya, hanya satu aja kita sebagai dasar rumusnya, ke sampingnya tinggal tarik. Berarti untuk laba di bulan Januari itu adalah 769.697.274 rupiah ya. Iya, ini untuk laba Februari juga nih. Nah, kalau teman-teman semua di laba Januari ini pengen dibuat simbol rupiah, caranya bagaimana? Ya tinggal blok yang akan dibuat simbolnya, kemudian klik kanan format cell ya teman-teman, kemudian tinggal pilih number, terus accounting. Di sini ada decimal please ya, nanti saya coba lihatkan, saya kopikan teman-teman bentuknya seperti apa. Nah, di sini teman-teman, di sini format cell, terus accounting ya. Ini ada desimal, simbolnya tinggal teman-teman nanti di sini klik yang ini, kita cari yang rupiah ya. Ulang lagi, format cell, kemudian ini accounting, desimalnya saya 0, terus kemudian saya ubah untuk simbolnya menggunakan simbol rupiah. Lah, akan muncul teman-teman semua di simbol rupiahnya, jadi ada rupiahnya ya, jadi gampang, tidak satu-satu teman-teman pengen misalkan suatu data dikasih rupiah, jadi simbolnya untuk mengasih simbol tidak satu-satu, udah langsung ada formatnya di Excel sendiri ini teman-teman. Kemudian ini sudah rapi ya untuk laporannya ya. Kalau misalkan teman-teman di huruf ini mau diwarnain ya, tadi sudah awal ada, kita copy kita blok aja, kasih warna di home ya, kemudian pilih apa nih, font color ya, font color, tinggal tergantung teman-teman mau warna apa biar rapi, warna biru atau mau hitam ya, atau mau kuning tidak jelas ya, kurang jelas ya, atau warna apa yang jelas ya, warna biru ya, nih biar kelihatan bagus, kelihatan ya. Nah ini, kemudian ini mau judul mau dikasih warna terang juga nggak apa-apa, biar rapi, biar warna-warni ya. Kalau suatu laporan kelihatan warna-warni kayaknya enak dilihat ya. Terus untuk judul kolom kita kasih warna juga biar lebih bagus. Wah, kalau warna merah terlalu ya kayak menantang ya, jadi jangan warna merah dulu ya, warna hijau misalkan. Nah sini teman-teman, kemudian ini untuk rupiah, untuk jumlah rupiah mungkin biar terang ya, biar kelihatan sekali, jadi saya warnanya hitam ya teman. Jadi ini warnanya saya tadi tebelin ya, ini seperti ini teman-teman, udah rapi ya teman-teman. Ini tadi merapikan data, terus kita menerapkan rumus if, and, if, or, terus rumus and, terus rumus or ya. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mencari rata-rata juga dari laba Januari dan Februari, teman-teman juga bisa. Misalkan dari sini, tinggal insert aja untuk menambahkan baris ya, insert. Kemudian kalau di sini total ya, total. Kemudian di sini AVG rata-rata misalkan ya, tinggal sama dengan average
ya, kurung buka, blok ya, dari baris ke-8 sampai ke-15, enter ya, jadi rata-ratanya ketahuan. Jadi rata-rata labanya bulan Januari itu adalah sekitar 96 juta ya, sekian. Terus laba Februari ada 77 juta sekian ya, 77.962.159 rupiah ya. Ini average ya, rata-rata lah. Kalau teman-teman pengen mencari nilai minimum, dan minimum aja ya, minimum dulu. Jadi laba paling kecil dari kode dari penjualan ini, atau anggap aja toko ya, ini berapa minimumnya yang didapat untuk laba Januari. Jadi min ya, ini sama dengan min kurung buka ya, kita langsung enter ya. Lah, jadi nilai terendahnya di laba Januari berapa? Nilai terendah di 8 Januari itu ada 7.962.694 rupiah ya. Kalau di laba di bulan Februari itu 7.626.183 rupiah. Itu nilai minimum. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu nilai maksimumnya, berarti ya kita max ya. Bagaimana? Sama dengan max kurung buka ya, blok aja ya, sesuai dengan data yang kita mau kita lihat, enter ya. Berapa maksimalnya untuk laba Januari? Maksimalnya 8 Januari itu ada 253.664.000. Lah, laba di bulan Februari ini ada 171.784 rupiah ya. Ini teman-teman, ini berarti kita sudah belajar banyak tadi ya untuk rumus-rumusnya. Yang pertama kita belajar rumus N, rumus OR, rumus if N, rumus if OR, kemudian ada lagi juga rumus total, itu menggunakan rumus sum, kemudian rata-rata menggunakan average ya, terus minimal ya, minimal nilai terkecil, terus maksimal nilai terbesar dari laba Januari dan Februari untuk penjualan PT Sejahtera Utama 2022 ya. Ini sudah ada keterangan mengenai rumus-rumusnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran tentang rumus-rumus Excel teman-teman ya. Ya, saya ingatkan kembali ya teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik lonceng ya teman-teman, agar bisa mendapatkan notif untuk video-video terbaru selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.